Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat. Hari ini kita kembali untuk mengikuti kebaktian pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati dan diri kita untuk mengikuti ibadah ini. Kita nyanyikan satu lagu pujian, Dia Mengerti. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu, Allah pemilik kehidupan kami, yang sampai dengan hari ini Tuhan masih menyertai kami, Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan dapat kami jadikan pedoman di dalam kehidupan kami. Begitu juga Bapa, buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya, mari kita angkat satu lagu pujian, Allah Peduli. Yang
Baik, shalom anak-anak kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Di pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, dalam kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan, dan terlebih Tuhan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk merenungkan dan terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak kasih Tuhan, mari kita buka kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Bapak membaca beberapa bagian saja untuk kita bisa memperhatikannya. Demikian kebenaran firman Tuhan, Markus 8 ayat 1 sampai 10. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Lalu jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Puji nama Tuhan. Nah, baik anak kasih Tuhan, dalam tema renungan kita pagi hari ini yaitu belajar peduli. Belajar peduli. Nah, anak kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam teks kita pada pagi hari ini dalam Markus 8 ayat 1 sampai 10, bagaimana Yesus memberi makan 4.000 orang, ya, ketika pada saat itu banyak orang, ya, 4.000 orang ini mengikuti Yesus selama 3 hari lamanya, dan sampai pada waktunya di situ Yesus melihat mereka sedang, ya, mengalami satu keletihan dan juga mengalami habis banyak makanan, stok makanan mereka, sehingga di sini Tuhan Yesus, ya, tidak memungkinkan untuk membuat mereka pulang, ya, dengan kelaparan. Mereka bisa rebah ataupun juga mereka bisa, ya, sakit, dan belum tentu bisa sampai pulang mereka ke rumahnya. Jadi pada saat itu, ya, Yesus tergerak oleh belas kasihannya, dan bagaimana Yesus menaruh perhatian dan kepeduliannya, dia pun menunggu respon murid-muridnya, ya, bagaimana mereka Tuhan Yesus berharap murid-muridnya peduli juga terhadap orang banyak ini yang sudah mengikuti Yesus selama 3 hari lamanya dalam mengikuti pengajaran-pengajaran Yesus pada waktu itu. Nah, tetapi apa yang terjadi pada saat Yesus menyampaikan kepeduliannya kepada murid-muridnya terhadap orang-orang banyak ini? Respon murid-muridnya, ya, agak sedikit berbeda dari apa yang sudah Yesus sampaikan kepada mereka. Pada saat itu murid-murid Yesus, ya, menanggapi kepedulian Yesus. Bagaimana Yesus bilang, berikan makanan mereka kepada mereka. Tetapi murid-murid Yesus menanggapi dengan pandangan kritis. Mereka mengemukakan bagaimana lokasi mereka yang sunyi pada waktu itu, yang tidak memungkinkan bagaimana memberikan makanan dengan sejumlah banyak orang yang ada bersama dengan kita ini di situasi yang lokasi yang sunyi, dan juga makanan yang harus banyak yang kita dapatkan 4.000 orang ini sesuatu hal yang mustahil, ya. Ini sesuatu hal yang tidak masuk logika. Inilah pandangan murid yang mengakibatkan mereka berpikiran kritis dan tidak melihat
apa yang Tuhan sampaikan dan mereka tidak meyakini apa yang Tuhan beritahukan kepada mereka, ya, sampai pada akhirnya di situ Yesus menyampaikan bahwasanya apa yang ada padamu. Yesus segera bertindak dan mewujudkan kepeduliannya, karena memang kondisi murid-murid yang memang masih belum percaya dengan situasi yang ada, keadaan yang ada yang tidak memungkinkan, sampai pada akhirnya mereka masih belum mengerti bagaimana cara untuk memberi makan 4.000 orang ini dengan situasi yang sunyi, ya, makanan yang memang tidak banyak. Nah, anak kasih Tuhan, ya, sampai pada di satu titik, ya, bagaimana ada makanan, ya, tetapi terbatas, ya. Di ayat 5 itu Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Nah, dikatakan sini, ya, mereka jawab 7 roti, dan kemudian ada beberapa ikan, ada 5 ikan, ya, yang mereka dapatkan, ya, sampai di situ mereka pada akhirnya membagi-bagikan potongan roti dan ikan yang ada, ya, sampai pada akhirnya ada sisa 7 bakul, ya, setelah mereka bisa memberikan makan mereka sampai kenyang. Nah, anak kasih Tuhan, bagaimana akhirnya orang banyak itu bisa makan sampai kenyang. Persoalan yang mereka alami yaitu kondisi lapar mampu diatasi dengan baik. Nah, pada sampai akhirnya disitulah Yesus memberikan contoh kepada para muridnya, ya. Kita akan memiliki kepedulian, ya, bukan karena situasi kondisi yang ada yang memungkinkan kita untuk melakukan satu kepedulian, ya, sehingga bisa nyata. Nah, anak kasih Tuhan, dari teks firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan, kita pelajari pada hari ini melalui Yesus dalam kepeduliannya, dan juga kita di dalam zaman sekarang ini, hal apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini, ya? Mengapa kita harus peduli kepada sesama? Nah, Bapak melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti peduli yaitu memperhatikan, ya, mengindahkan, ya. Peduli merupakan sikap memberikan perhatian kepada kebutuhan orang atau menghiraukan keadaan orang lain untuk membutuhkan pertolongan, ya. Nah, karakter peduli ini, ya, anak-anak kasih Tuhan, merupakan bentuk kematangan diri seseorang, ya, karena dia mampu melepaskan kepentingannya sendiri. Jadi dia merupakan suatu yang dewasa dan dia matang di dalam dirinya, ya. Ya, bagaimana cara melihat dan memperhatikan orang tidak berputar pada kepuasan dirinya sendiri, ya. Dalam arti bagaimana kepeduliannya kepada orang lain bukan untuk kepentingannya. Nah, kebanyakannya ada orang yang peduli kepada orang lain karena ada sesuatu maksud dan tujuan dalam kepentingan dirinya sendiri. Nah, anak kasih Tuhan, disinilah kita bisa melihat bagaimana tindakan karakter peduli, ya, bukan tindakan untuk melepaskan orang lain dari tanggung jawab pribadinya, tetapi bagaimana sebuah perhatian yang diwujudkan untuk meringankan beban orang lain, atau tindakan untuk memberikan dukungan kepada orang lain, ya, dengan cara yang tepat. Ya, kepedulian dengan cara yang tepat. Nah, anak kasih Tuhan, dari teks firman Tuhan yang kita baca, ya, mengapa kita harus peduli kepada orang lain? Hal yang pertama yang bisa kita pelajari, ya, karena kita sudah duluan dipedulikan oleh Tuhan, dalam arti kita sudah ditebus, kita sudah menerima anugerah keselamatan, kita sudah dikatakan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, sehingga ya, karena Tuhan sudah peduli dengan kehidupan kita dan jiwa kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Disinilah kita harusnya langsung kita bisa memberikan satu, ya, kepedulian kepada orang lain, ya, bukan untuk masuk surga, ya. Jadi dalam arti kita peduli, kita berbuat baik kepada orang lain, ya, itu bukan karena kita untuk tujuan masuk surga. Nah, anak kasih Tuhan, kalau kita ditanya kira-kira apa alasan kamu menerima orang lain, ya, dalam hidupmu,
Ya, beberapa waktu yang lalu Bapak ada pimpin KTB. Pada saat itu Bapak tanya sama anak-anak KTB Bapak, apa alasan kamu menerima orang lain dalam kehidupanmu? Ya, pastinya Pak, mereka berbuat baik sama saya. Ya, mereka peduli sama saya. Mereka baiklah pokoknya Pak. Jadi karena mereka baik, saya bisa terima. Ya, kalau mereka jahat, ya saya tidak terima. Saya lebih bagus jauhi mereka. Ya, nah itu banyak ya keadaan-keadaan ya sekarang, yaitu hal yang dibilang hal yang manusiawi dikatakan. Nah, tetapi anak kasih Tuhan, ya hal yang penting bagi kita di dalam kita berbuat baik atau peduli sama orang lain, bukan karena kita harus orang lain itu berbuat baik dulu sama kita, peduli sama kita. Tetapi bagaimana kita cerminan sebagai anak-anak yang sudah ditebus, kita sudah diselamatkan oleh Allah, kita menjadi satu contoh ya bagaimana ya kita berbuat baik kepada orang lain ya, karena Tuhan sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita, sudah kita diselamatkan ya. Nah, oleh sebab itu anak kasih Tuhan ya, kita tidak perlu melihat orang lain bagaimana mereka harus berbuat baik dulu sama saya supaya saya bisa berbuat baik kepada mereka. Karena pada dasarnya kita masih memandang orang lain, bukan memandang Tuhan. Beda sekali kalau kita fokus kita, sentral kita, teladan kita yaitu Yesus Kristus, bukan orang lain. Nah, ketika kita membandingkan orang lain dengan diri kita, maka tidak ada ukurannya seperti itu, karena manusia mempunyai keterbatasan, manusia mempunyai kelemahan. Tetapi ketika kita fokus kepada teladan Yesus Kristus ya, yang Tuhan sudah menyelamatkan kita, jadi bukti dari kita sudah diselamatkan, bagaimana kita ya bisa ya berbuat baik ya, peduli kepada orang lain. Nah, kepedulian kita, berbuat baik kita itu bukan lagi tujuan untuk amal ibadah, untuk mencapai amal ibadah, bukan untuk kita supaya masuk surga, tidak. Kita peduli kepada orang lain karena Yesus terlebih dahulu peduli sama kita. Nah, anak kasih Tuhan ini sangat penting bagi kita karena ada selalu timbal baliknya, dalam arti ada satu sinkronisasi ya, ketika kita sudah merasakan kebaikan dari orang lain ya, terlebih lagi dari Tuhan. Ketika kita merasakan kasih Tuhan, kita bisa juga memberikan kasih itu kepada orang lain. Tapi ketika kita belum merasakan kebaikan Tuhan, kita belum menerima anugerah keselamatan, maka sangat sulit sekali kita untuk memberikan kebaikan untuk orang lain. Jadi anak kasih Tuhan ya, karena kita sudah diselamatkan oleh Allah, kita harusnya jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya ya. Karena dalam kenyataan hidup kita sehari-hari ya, banyak orang yang tahu bahwa berbuat baik terhadap sesama itu adalah kehendak Tuhan. Iya, banyak orang tahu bahwasanya berbuat baik, peduli sama orang adalah itu kehendak Tuhan ya. Tetapi tidak banyak di antara mereka yang sungguh-sungguh berbuat baik yang Tuhan kehendaki. Artinya berbuat baik terhadap sesama di sini banyak orang yang memilah-milah, banyak orang yang memilih-milih, yang melihat untung ruginya. Bukan seperti itu anak-anak ya, anak-anak Bapak ya. Berbuat baik atau peduli kepada orang lain ya, bukan karena untung ruginya, bukan karena siapa dia, apa maksud kita ya, ada udang di balik bakwan gitu ya, ada udang di balik batu ya. Kita peduli sama orang bukan karena untuk kepentingan kita. Kita peduli sama orang ya bukan karena kita mau tebar pesona. Kita peduli sama orang bukan karena kita ya ada untungnya. Oh, kalau saya peduli sama dia, saya beruntung. Saya bisa dikasih uang jajan, atau saya bisa ditraktirnya, atau saya bisa saya nanti nebeng sama dia. Bukan seperti itu. Kita peduli sama orang lain karena memang ya hati Tuhan Yesus ada sama kita. Kita betul-betul ikhlas, tulus ya dalam kita peduli sama orang lain, karena cerminan kita, fokus kita, contoh kita adalah Tuhan Yesus ya. Ya, disinilah kita membuktikan bahwasanya ya kita betul-betul ya sudah sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah ditebus ya. Jadi berbuat baik terhadap sesama bukan lagi kita memilih-milih ya, oh dia satu suku saya, dia orang Batak, baguslah dia, saya lebih pedulikan daripada orang lain. Tidak demikian ya.
Tuhan ketika menciptakan manusia, Tuhan tidak pernah memilih-milih, oh ini saya berikan matahari, ya sama negara Indonesia saja saya berikan matahari, atau negara Israel aja saya berikan matahari. Tidak, tetapi kasihnya itu general, ya, melingkupi semua umat manusia. Tuhan tidak pernah pilih kasih kepada umat manusia, ya. Tuhan menginginkan semua manusia itu diselamatkan, ya. Nah, oleh sebab itu anak kasih Tuhan, bagaimana ya di sini kita bisa belajar bagaimana kita bisa membuktikan, ya, bahwasanya kita sudah menerima anugerah keselamatan dan kasih Tuhan, dan kita bukan fokus kepada, ya, kepedulian kita bukan fokus atau bukan mencari amal ibadah, ya, bukan mencari lagi keselamatan, tetapi karena kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima kasih Allah, maka kita bisa Tuhan tolong untuk kita bisa peduli. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dalam kita belajar peduli dari teks kita pada pagi hari ini ialah kita peduli sama orang sebagai bukti iman kita yang percaya kepada Yesus. Ya, karena di dalam Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Bukti kita mengasihi Tuhan ialah ketika kita bisa mengaplikasikannya kepada sesama dengan mengasihi dan peduli terhadap jiwa-jiwa yang terhilang, yang belum percaya kepada Allah. Nah, anak-anak kasih Tuhan, di Alkitab mencatat bagaimana Tuhan Yesus telah menjadi teladan bagi setiap orang percaya untuk mengembangkan karakter peduli. Ya, kepedulian Tuhan Yesus di sini, ya, ketika Yesus hadir, ya, Yesus hadir dalam dunia ini mencari orang-orang yang terhilang, mencari orang-orang yang sakit, sehingga Yesus datang untuk menyembuhkan, Yesus datang untuk memulihkan, ya, orang yang banyak datang kepadanya, menghadirkan arti yang baru, ya, mereka yang tertolak, mereka yang kesepian, ya. Kerinduan Yesus sendiri ingin memakai kita, ya, Tuhan kasih Tuhan. Kerinduan Yesus juga mau Tuhan memakai kita di dalam pelayanannya yang ada, sehingga, ya, Yesus mau kita melakukannya dalam di tengah dunia ini yang kekeringan akan kepedulian, ya. Anak kasih Tuhan, gereja Tuhan, ya, kita sebagai gereja, ya, sudah saatnya menyatakan karakter peduli kita kepada banyak orang, ya, terlebih lagi orang yang belum percaya, belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Nah, anak kasih Tuhan, disinilah bagaimana keserupaan seperti Kristus ini merupakan visi hidup orang percaya, ya, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang sudah ditebus, dan bagaimana iman kita bisa membuktikan iman kita, bagaimana orang bisa melihat iman kita, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman itu akan nyata ketika kita melakukan sesuatu, berbuat, ya. Nah, anak kasih Tuhan, di mana orang percaya harus memiliki karakter seperti Kristus, yaitu karakter kepedulian. Siapapun, ya, yang meletakkan visi menjadi seperti Kristus, ya, serupa dengan Kristus, maka hidupnya akan berbeda, dan termasuk cara memperlakukan orang lain, ya, cara berpikir dan berespon juga akan berbeda, ya. Orang tersebut tidak akan menghakimi, orang tersebut tidak langsung menyudutkan, ya, dan mengizinkan dirinya untuk melakukan dalam arti melakukan perbuatan yang buruk, ya. Nah, anak kasih Tuhan, ya, di dalam firman Tuhan ada Rasul Paulus memberikan gambaran di dalam Filipi pasal yang kedua, ya, ayat yang keempat sampai yang kelima, memberikan gambaran yang singkat tentang karakter peduli Tuhan Yesus, di mana Dia telah menjadi teladan tentang karakter kepeduliannya. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 4 dikatakan dalam firman Tuhan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, menarik sekali, ya, untuk anak-anak kami sekalian dan Bapak Ibu Saudara, bagaimana karakter peduli, ya, merupakan hasil dari pembentukan karakter Kristus dalam diri seseorang, dan merupakan hasil pengenalan pribadi tentang Kristus, ya. Jadi bagaimana, ya, karakter peduli ini tidak bisa muncul waktu semalam saja, ya, memberikan telapak tangan secara singkat saja, tidak. Tetapi bagaimana karakter peduli ini yang tadi yang sudah Bapak sampaikan, ini merupakan satu wujud iman kita yang kita sudah percaya Yesus Kristus, ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati.
Oleh sebab itu, ya, bagaimana ya karakter peduli itu pembentukannya itu luar biasa, ya, pembentukan dari karakter Kristus dan bagaimana merupakan hasil pengenalan. Jadi dia mengenal Yesus secara pribadi dan merupakan pemahaman, ya, betul-betul dia memiliki proses yang luar biasa, dia sudah alami dalam kehidupannya sendiri, ya, kasih Kristus, pengenalannya pribadi terhadap Kristus, pemahaman yang mendalam tentang hidup yang dituntun oleh Roh Kudus, sehingga disitulah baru akhirnya matang di dalam karakter kepedulian, ya. Ini bukan hal-hal yang biasa-biasa, bukan hal yang main-main atau hal yang mungkin gampang dalam dibilang karakter peduli, ya, Tuhan anak Bapak, tetapi ini banyak proses yang terjadi pembentukan dari pribadi orang tersebut yang ketika mampu dia bisa menyatakan kepeduliannya kepada orang lain karena Tuhan sudah membentuknya dan sampai pada akhirnya dia dewasa matang secara pribadi dalam imannya, ya, sehingga dia bisa mampu melakukannya. Nah, anak kasih Tuhan, ya, bagaimana di sini karena itu karakter peduli harus terus dikembangkan dalam kehidupan orang percaya sehingga menjadi sebuah gaya hidup dan dapat dirasa oleh orang lain, ya. Bagaimana dalam kita beriman kita bisa melakukan di kehidupan kita sehari-hari berbuat. Jadi ada beberapa hal, ya, kita bisa mewujudkannya, ya, di dalam kepeduliannya itu, yaitu dalam hal perkataan, ya, kita juga bisa mengungkapkan kepedulian kita melalui kata-kata, ya. Kita dapat memilih kata-kata yang tepat, ya, yang kita sampaikan kepada orang lain, ya, mungkin kata-katanya sederhana tetapi bermakna, ya, bisa dikatakan itu bisa termasuk dalam hal kepedulian. Kita peduli kepada orang lain, mungkin yang orang lain dia sudah patah semangat, dia sudah mungkin sudah malas atau sudah mungkin lagi nggak enak hati, ya, tetapi ketika kita memberikan kata-kata yang positif, kita sampaikan bagaimana kita bisa memberikan semangat dalam kata-kata ini, ya, kita mendukungnya. Mari teman, saya percaya kamu pasti bisa, kamu pasti mampu, kamu orang yang hebat. Nah, kata-kata itu sangat kuat juga, ya. Ada sampai mengatakan kata-kata itu berkuasa. Ada yang bisa membangun, ada yang bisa menjatuhkan. Jadi bagaimana kita ketika kita mengeluarkan setiap kata demi kata yang ada, hendaklah kata-kata itu membangun orang lain, memberikan suatu hal yang positif, sehingga, ya, melalui kata-kata ini orang itu bisa dibangkitkan semangatnya. Nah, itu bentuk kepedulian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Kita sampaikan kata-kata itu supaya orang bisa melihat Yesus ada dalam kehidupan kita. Kemudian di dalam perbuatan kita, ini yang paling juga penting, ya, di dalam perbuatan kita, perbuatan memberikan pesan yang lebih kuat, ya. Jadi memang beda simpati dengan empati, ya, beda simpati dengan empati. Contohnya Bapak berikan ketika ada orang yang terjatuh di depan kita, hanya kita saja yang ada pada saat itu, ya, dia sudah berdarah, ya. Banyak orang, ya, hanya simpati, aduh kasihan kawan, malah ada yang ketawa, hahaha, ya kan, baru dia bantu. Ya, kebanyakannya orang Indonesia kayak gitu. Ada temannya, apalagi ada teman dekat, ketawa dulu baru dia membantu, gitu kan. Nah, banyak orang ya simpati, banyak hanya simpati. Aduh kasihan. Aduh, kayak mana kawan? Kamu gimana? Kamu baik-baik kan? Padahal dia sudah susah berdiri, tetapi hanya omongan aja, ya, ibaratnya, ya, kamu baik-baik aja kan? Ya, kamu bisa berdiri kan? Aduh, kasihan, tapi nggak mau membantu secara tindakannya. Nah, itu yang susah. Nah, jadi oleh sebab itu kita bukan hanya simpati, tetapi kita harus mempunyai empati. Empati itu dia bisa langsung bertindak, dia langsung membantu. Nah, itu wujud daripada empati kita dalam perbuatan kita. Nah, jadi itu memiliki satu kekuatan yang lebih lagi dari perbuatan kita, ya. Bagaimana dalam tindakan kita bisa mencerminkan buah kita, ya, dalam diri kita,
kepedulian kita kepada orang lain. Ya, bentuk dalam kepedulian kita dalam tindakan itu banyak hal ya, itu sebagai contoh tadi. Nah ya, anak kasih Tuhan. Dan kemudian ya, dengan pemikiran kita, ya, dengan pemikiran kita bisa memberikan ide-ide yang membangun, memberikan solusi, ya, sehingga yaitu wujud kepedulian kita kepada teman kita, kepada keluarga kita, ya, kepada rekan-rekan kita dalam bekerja, ya, untuk teman-teman kita yang ada di sekolah, ya, kita berikan pemikiran yang baik, ide-ide yang baik, sehingga dia pada akhirnya ya dia merasa, oh, saya dipedulikan, saya diperhatikan, dan bisa saya dibantu gitu. Nah, bentuk-bentuk pemikiran kita yang ada ini bukan hal yang sepele juga, karena dalam firman Tuhan juga dikatakan pikirkanlah hal-hal yang benar, ya. Jadi akhirnya saudara-saudara di dalam Filipi pasal 4 ayat 8, akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang manis, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, ya, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patutlah kita pikirkan semuanya itu. Jadi pikiran kita pun juga ya harus semuanya itu hal yang benar, ya, yang mulia, yang adil, sehingga itu ide-ide kita pun juga itu akan muncul terrealisasi dengan hal yang baik kepada orang lain. Yang terakhir, bagaimana ya bentuk kepedulian kita selain daripada kata-kata kita, tindakan kita, pikiran kita, sampailah kepada tahap dengan pemberian kita. Nah, pemberian kita pun juga ini bisa masuk ke dalam hal kepedulian kepada orang lain. Sikap berbagi merupakan bentuk bagian dari kepedulian, dan kita bisa lakukan tidak hanya pada acara-acara tertentu, tidak. Jadi pemberian kita ini bukan harus yang besar, bukan harus yang mewah, ya, kita memberi sehingga kita bisa dikatakan kita peduli sama orang, tidak. Tetapi kita pemberian kita walaupun mungkin sederhana, tetapi itu sudah sangat bermakna bagi orang lain, ya. Dia apalagi itu pada saat ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, itu merupakan kebutuhannya yang betul-betul dia sudah gumulkan, ya. Ya, pada akhirnya kita dipakai Tuhan ya kepada orang yang sangat membutuhkan ini, yang betul-betul dia sangat membutuhkan sekali. Walaupun kelihatannya kita sepele, kecil sekali kita memberikan sesuatu itu kepada orang lain, tetapi itu sudah mengena dalam kehidupannya, dan dia merasakan bahwasanya Tuhan menjawab doa saya, Tuhan berkati orang yang sudah memberi kepada saya. Itu bentuk kepedulian kita, ya. Jadi anak-anak kasih Tuhan, ya, dalam teks kita pada pagi hari ini mari ya kita belajar peduli sama orang lain, karena kita sudah pernah merasakan kasih Tuhan, peduli kepada orang lain. Kita juga harus peduli sama orang lain, ya. Dan juga bukti iman kita, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan dalam iman kita yang percaya kepada Yesus, kita buktikan ya dalam perbuatan kita sehingga Tuhan dipermuliakan. Kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita, menguatkan kita untuk kita bisa menjadi berkat dan Tuhan dimuliakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, dan biarlah Tuhan tolong mampukan kami supaya kami boleh juga berbagi kasih kepada orang lain yang membutuhkan. Tuhan, terima kasih Bapa, kami memindahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menuntun kami, memberkati anak-anak didik kami dalam belajar, sehingga biarlah mereka boleh tetap semangat sekalipun lewat online, tetapi biarlah mereka boleh tetap semangat di dalam belajar untuk meraih masa depan mereka. Memberkati guru-guru dalam mengajar dengan hikmat, kesabaran, dengan pertolongan daripada Tuhan, sehingga biarlah guru-guru yang mengajar dan semua para karyawan dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sekolah kami, Sekolah Kristen Kalam Kudus Medan yang ada di 3 unit. Engkaulah yang menolong Tuhan untuk seterusnya Tuhan dalam penerimaan siswa baru di tahun ajaran baru ini. Biarlah Tuhan dengan belas kasihan-Mu, dengan setiap usaha yang sudah kami lakukan boleh membawa jiwa-jiwa yang ada Tuhan, anak-anak didik kami Tuhan ke sekolah ini, supaya kami boleh dapat didik kepada jalan kebenaran Tuhan dan juga meningkatkan prestasi mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami, dan kami menyerahkan Tuhan, hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Baik anak kasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.